Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas hari baru yang penuh dengan kasih karunia-Nya. Betapa indahnya kita bisa kembali bertemu dalam renungan pagi ini, waktu yang spesial untuk menyegarkan jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari adalah anugerah, dan kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita, memberikan nafas kehidupan dan menuntun langkah kita. Kiranya melalui renungan hari ini, hati kita dikuatkan dan iman kita diteguhkan. Mari, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Terima kasih atas nafas kehidupan, kasih setia, dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini, kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami setiap perkataan-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya bukan hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan iman kami, menguatkan jiwa kami, dan menuntun kami dalam panggilan untuk melayani-Mu dengan setia, apapun profesi dan kapasitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas pasal ke-18 ayat yang ke-32 yang berbunyi, "Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi." Demikianlah firman Tuhan. Ayat ini menggambarkan penderitaan yang harus Yesus tanggung demi keselamatan kita. Yesus tidak hanya dihina dan diolok-olok, tetapi juga mengalami penderitaan yang begitu dalam. Namun, di tengah semua itu, Yesus tetap setia. Dia tidak mundur dari panggilan yang telah diberikan Bapa kepadanya. Inilah pelajaran penting bagi kita. Melayani Tuhan memang tidak selalu mudah. Kadang kita menghadapi tantangan, cemoohan, dan kesulitan. Tapi saudara, jika Yesus saja setia hingga akhir, mengapa kita tidak? Pertama, karena Yesus telah memberi kita teladan. Yesus bukan hanya berbicara tentang pelayanan, Dia menunjukkannya melalui tindakan. Dia melayani hingga titik darah penghabisan. Bahkan ketika disakiti, dihina, dan disalibkan, Dia tetap setia. Melayani Tuhan adalah cara kita membalas kasih setia-Nya. Bukan karena Tuhan membutuhkan kita, tetapi karena kita mengasihi Dia. Kedua, melayani Tuhan adalah kehormatan. Saudara, melayani Tuhan bukanlah sebuah beban, tetapi sebuah kehormatan. Bayangkan kita, manusia yang penuh dosa dan kelemahan, diizinkan melayani Raja di atas segala raja. Bukan soal besar atau kecilnya pelayanan kita, tapi seberapa tulus hati kita dalam melakukannya. Ketiga, setialah dalam panggilan-Mu. Setiap kita memiliki panggilan yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil sebagai pendeta, misionaris, guru, dokter, pengusaha, atau bahkan ibu rumah tangga. Apapun profesimu, itulah ladang pelayanan-Mu. Tuhan tidak meminta kita menjadi orang lain. Dia meminta kita setia di tempat kita berada. Jika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Alkitab kita belajar tentang orang Lewi yang dikhususkan untuk melayani di kemah suci. Mereka tidak memiliki tanah atau ladang. Tuhan menetapkan bahwa mereka akan hidup dari apa yang dipersembahkan di bait suci. Namun, di suatu masa mereka harus bekerja di ladang-ladang karena kebutuhan hidup mereka tidak tercukupi. Akibatnya, mereka tidak bisa fokus melayani Tuhan. Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka melupakan para pelayannya. Jangan pernah berpikir bahwa mendukung pelayanan hanyalah tugas orang lain. Kita semua dipanggil untuk saling menopang, agar nama Tuhan kita dimuliakan melalui pelayanan kita bersama. Saudara, setelah mendengar firman ini, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk melayani Tuhan hari ini? Melayani Tuhan tidak harus di atas mimbar besar gereja.
Ketika Anda menolong sesama, Anda sedang melayani Tuhan. Ketika Anda melakukan pekerjaan dengan jujur dan setia, Anda sedang melayani Tuhan. Ketika Anda mendukung para pelayan Tuhan dalam doa dan kebutuhan mereka, Anda sedang melayani Tuhan. Jadi, mari kita layani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Bukan soal seberapa besar atau kecilnya peran kita, tetapi seberapa setia kita dalam melakukannya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami untuk tetap setia melayani. Kami sadar bahwa melayani-Mu adalah kehormatan, bukanlah suatu beban. Tolong kami ya Tuhan, untuk tetap setia dalam panggilan kami, apapun bentuknya. Baik di gereja, di tempat kerja, di rumah, atau dimanapun kami berada. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu yang telah Kau panggil secara khusus. Kuatkan mereka, penuhi kebutuhan mereka, dan biarlah mereka tetap setia hingga akhir. Bapa, biarlah iman kami terus menyala dalam melayani-Mu, sampai akhirnya kami bertemu dengan-Mu dalam kemuliaan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita semua. Jangan pernah lelah untuk melayani, karena pelayanan kita tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Teruslah setia, teruslah melayani, karena besar upah-Mu di surga. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada saudara, keluarga, sahabat maupun teman kerja, agar hati mereka tergerak untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.